Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Idra dengan NIM 232001101. Ingin mempresentasikan hasil olah data SPSS saya, yang mana ini sebagai tugas pengganti ujian akhir untuk mata kuliah statistika terapan bersama dosen pengampu Ibu Dian Indriani. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data seperti UTS lalu. Hanya saja pengolahan ini menggunakan SPSS ya, bukan Excel. Ya, itu karena ini merupakan statistika inferensial. Dengan tetap judul yang sama ya, pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku generasi Z pada mahasiswa-mahasiswi program studi MSDMA angkatan 2023 Politeknik STILN Jakarta. Dapat kita lihat itu variabel X-nya pengaruh aplikasi TikTok dan variabel Y-nya perilaku generasi Z. Nah, di sini dapat lihat ada masing-masing dimensinya 3 untuk variabel X dan variabel Y, dan ini nomor-nomor instrumennya apa-apa saja. Next, ini ada sedikit penjelasan. Untuk statistika itu kan terbagi dua. Yang ini termasuk statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif itu seperti saat UTS kemarin. Dengan judul yang sama, menggunakan datanya tuh diolah menggunakan Excel. Nah, dalam statistika inferensial itu terkait tingkat toleransi terbagi dua ya, tergantung ini apakah penelitian medis kah atau sosial. Nah, untuk penelitian medis itu kan dianggap terlalu beresiko karena ini menyangkut kehidupan atau kesehatan banyak orang, sehingga itu perlu berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data. Jadi menggunakan ya nilai signifikannya 0,01, yang artinya mendekati tingkat keakuratan 100%. Sedangkan untuk penelitian sosial hanya 95% dengan menggunakan nilai signifikan 0,05, dan itu tidak seketat penelitian medis ya. Oke, lanjut, ini uji prahipotesis. Dalam pengambilan keputusan itu, jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka ini dapat dikatakan valid. Dan jika nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel, maka tidak valid. Atau dapat dilihat dari nilai signifikan to tail kurang dari atau kecil dari 0,05 itu valid, dan nilai signifikan to tail lebih besar daripada 0,05 itu tidak valid. Nah, untuk membaca R table, kita tuh pertama-tama perlu menentukan nilai degree of freedom-nya, lalu taraf signifikansinya. Nah, di sini tuh untuk degree of freedom itu sampel kita kan 38, dikurang dengan 2 berarti 36. Maka untuk di R table atau di person correlation, kita cari urutan ke-6 dengan tingkat signifikansi 0,05, berarti dapat hasilnya 0,3202. Lalu lanjut di uji validitas. Nah, itu tahap pertama ya, ini uji validitas. Itu ada sedikit penjelasan kalau misalnya uji validitas dengan tahapan selanjutnya uji reliabilitas itu hampir sama caranya di SPSS, hanya saja untuk reliabilitas itu tidak disertakan dengan total, sedangkan untuk validitas dengan total. Tapi tetap untuk penghitungannya per variabel, variabel X, variabel X, variabel Y, variabel Y. Untuk variabel X itu kita coba contohkan di sini, analyze, correlate by Fred. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita mau X aja nih. Yang variabel X itu kan 1 sampai 12. Disertakan total. Oke. Nah, ini dapatkan hasilnya. Langsung saya simpulkan dari 12 pernyataan nilai R hitung yang punya variabel X, ini semuanya bernilai lebih besar dari nilai R tabel yang bernilai signifikan 0,05. Berarti dapat dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Lanjut untuk variabel Y, sama seperti tadi, dan ini kan angkanya besar-besar nih daripada 0,05. Berarti dapat dikatakan valid. Lanjut, uji reliabilitas seperti yang saya katakan tadi, tahapannya bersama saja seperti tadi, hanya saja tanpa disertakan total.
Oke, caranya analyze, scale, reliability tanpa total. Oke, ini contohnya. Untuk yang iya ya ini. Nah, sebelumnya saya ada penjelasan sedikit kalau misalnya ini kan eh, untuk dapat melihat atau untuk menyatakan reliable atau tidaknya itu jika hasil uji reliabilitas atas kuesioner menunjukkan nilai alpha crunch batch-nya itu seperti yang ada di rentang ini. Nah, itu lalu ada tingkat reliabilitasnya apakah kurang sampai sangat reliable. Untuk yang variabel X itu didapatkan 0,906 yang mana instrumen ini tuh sangat besar kan, berarti sangat reliable. Di atas 0,5. Oh, maaf. 0,5. 0,6. Oh iya. 0,8 ya. Maaf. Nah, di sini juga untuk yang variabel X itu didapatkan reliable-nya 0,784 yang berarti itu instrumennya reliable. Sedangkan yang tadi sangat reliable. Nah, ini tahapan uji normalitas juga penting dilakukan untuk menilai apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika tidak, itu mungkin kita akan mengulang uh, apa ya? Ada tahapan yang dilakukan lagi untuk membuat distribusi datanya itu normal. Nah, di sini untungnya saya normal distribusi datanya sehingga dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Itu caranya kalau misalnya di SPSS kita klik analyze, regression, linear. Nah, ini tahapan pertama ya. Kita selesai masukinnya yang X independent, yang Y dependent, lalu di save, unstandardized, continue. Oke. Nah, nanti kan dapat nih hasilnya. Kita dapat hasilnya ini. Lanjut ke scale. Nah, hasil scale yang sudah saya dapatkan ini maaf. Oke, yang ini, numerik ini, kita lanjut ke non-parametric test, legacy dialogues. Nah, di one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita masukin yang tadi, lalu oke. Oke, nah itu untuk hasilnya ada di Word saya. Maka ini dapat hasilnya segini. Ya, 200. Berarti itu nilai assume significant to child lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan datanya itu berdistribusi normal. Lanjut untuk uji hipotesis atau uji regresi. Nah, ini tuh udah tahapannya, udah masuk ke intinya. Kan tadi baru prasyarat untuk uji hipotesis ya. Nah, ini uji hipotesisnya kita melakukan untuk melihat nilai pengaruhnya dulu. Nah, di sini caranya untuk dasar pengambilnya hampir sama seperti tadi. Nih, namun ini untuk lebih jelas lagi, H0 sama dengan tidak dapat pengaruh, dan HA sama dengan terdapat pengaruh antar variabel. Nah, ini untuk mencari nilai pengaruhnya dari analyze, regression, linear. Dan seperti tadi lanjut. Nah, di model summary. Oke, di sini di model summary ini kita dapat di sini kan 0,53 yang mana ini menunjukkan bahwa variabel X 53%, sedangkan sisanya 47% variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, lanjut untuk uji signifikan itu
dapatnya 0,166 yang mana itu signifikannya lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Dapat diartikan bahwa ini artinya tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Lanjut, uji hipotesis atau uji T, itu eh, ada 1,414 yang mana itu nilai T hitung, dan untuk menentukan nilai T tabel itu kita caranya seperti tadi, nilai di F-nya sama dengan sampel dikurang 2 berarti 36, di urutan 36 di tingkat signifikan 0,05. Berarti dapatnya 2,02809, yang dimana nilai T hitung kurang atau lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Nah, tahap terakhir itu persamaan regresi. Nah, di sini kita lihat konstantanya 9,166 dan total X-nya 0,118. 9,166 adalah angka konstanta, yang mana ini memiliki arti bahwa jika tidak ada pengaruh aplikasi TikTok atau variabel X, maka nilai perilaku generasi Z pada mahasiswa-mahasiswi program studi MSDMA angkatan 2023 di Politeknik STIL Jakarta atau variabel Y adalah 9,166. Dan 0,118 adalah angka koefisien regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan sebesar 100% pada pengaruh aplikasi TikTok akan menjadikan perubahan naik sebanyak 11,8% pada perilaku generasi Z pada mahasiswa-mahasiswi program studi MSDMA angkatan 2023 Politeknik STIL Jakarta. Nah, ini selanjutnya terakhir ada kesimpulannya. Saya membuatkan tabel grafik persamaan dari SPSS, yaitu dengan seperti ini. Caranya grabs chart builder. Oke. Nah, kita tinggal tekan scatter yang fit line ini. Masukin aja deh Y-nya dan total X. Nah, nih dapat hasil seperti tadi kan di Word. Nah, ini dia. Oke, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan, penjelasan dari saya. Mohon maaf apa mungkin penjelasan saya sedikit berbelit atau ada yang tidak dipahami. Saya sudahi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.